Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ristuti. Saya Susanti, nama saya Apriliani. Di sini kita akan membawakan materi tentang penilaian saham dengan dosen pengampu Bu Indawati. Kami dari Universitas Pamulang, sarjana S1 Akuntansi. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang saham preferred. Saham preferred dikenal juga dengan sekuritas hibrida atau sekuritas campuran. Dikarenakan saham tersebut mempunyai ciri-ciri saham biasa dan ciri-ciri obligasi. Di antaranya, saham preferred dan saham biasa tidak jauh berbeda sebab keduanya tidak ada tanggal jatuh tempo. Perusahaan tidak akan filet dan pajak akan dikurangi apabila pembayaran dividen tidak dilakukan. Jadi saham preferred setara dengan obligasi sebab besarnya dividen akan tetap selama adanya batasan waktu yang ditetapkan. Ciri-ciri saham preferred: yang pertama, adanya hak dalam perolehan dividen. Lalu yang kedua, manajemen perusahaan bisa mempengaruhi dalam pemilihan keputusan perusahaan. Lalu yang ketiga, seandainya perusahaan mengalami likuidasi, maka investor mempunyai hak atas pembayaran maksimal dari nominal saham setelah kreditor dibayarkan. Lalu yang keempat, adanya penambahan dari pembagian laba perusahaan setelah menerima penghasilan secara tetap. Lalu yang kelima, investor mempunyai hak dalam perolehan atas pembagian kekayaan perusahaan setelah perusahaan melunasi semua kewajiban jika terjadi likuidasi. Lalu selanjutnya, sifat unik yang dimiliki dari setiap penerbitan saham preferred. Maka beberapa ciri-ciri saham preferred sering ditemukan dalam semua penerbitan. Yang pertama, terdiri dari beberapa tingkat saham. Umumnya, penerbitan saham yang dilakukan oleh perusahaan biasa mampu menerbitkan paling sedikit satu kelas atau golongan dengan ciri-ciri yang tidak sama. Lalu, penagihan atas aktiva mampu mendapatkan. Saham preferred selalu mengutamakan untuk melakukan penagihan aktiva jika sewaktu terjadi kerugian dibandingkan saham biasa. Lalu selanjutnya, saham kumulatif. Apabila dividen saham preferred belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dividen tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum adanya pengumuman dari dividen saham biasa. Pengawasan yang diberikan kepada saham preferred merupakan tujuan dari sifat kumulatif. Tanpa sifat kumulatif ini, perusahaan dapat saja melakukan kewajiban untuk membayar dividen saham preferred terlebih dahulu daripada pembayaran dividen saham biasa. Lalu adanya syarat pengawasan. Pemegang saham memiliki hak untuk bersuara apabila dividen tidak dibayarkan, dan jika pembayaran dana ditahan tidak mempengaruhi akibat masalah keuangan perusahaan, maka pemegang saham berhak mengajukan pembatasan dividen saham biasa. Lalu konvertibilitas saham preferred bisa dirubah sebagai saham biasa jika terdapat kesepakatan antar pemegang saham. Saya ingin mempresentasikan tentang saham biasa. Saham biasa diartikan sebagai kepemilikan dari suatu perusahaan, sedangkan pemegang obligasi disebut sebagai kreditor sementara. Perusahaan pemegang saham disebut sebagai pemilik perusahaan. Selama perusahaan di saham biasa masih berdiri, perusahaan tidak memiliki batas waktu jatuh tempo dan tidak memiliki batas yang dibayarkannya. Pengumuman dari Dewan Komisaris harus dikeluarkan sebelum dividen dibayarkan. Dalam pelaksanaannya, saham biasa tidak mempunyai keutamaan dalam penerimaan dividen. Saham biasa memiliki dua sifat. Yang pertama itu diberikannya hak atas dividen kepada pemilik saham biasa dengan syarat bahwa keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan harus digunakan untuk pembayaran dividen. Nah, yang kedua itu diharapkan terjualnya saham biasa di masa yang akan datang dengan keuntungan yang didapat dari harga jual yang dibandingkan dengan harga beli atau capital gain sebelumnya. Ciri-ciri saham biasa yang pertama itu dividen dilakukan selama perusahaan masih menerima laba. Jika perusahaan tidak menerima laba, maka dividen tidak dapat dibayarkan. Yang kedua, mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau ROPS.
Yang ketiga, mempunyai hak yang terakhir atas perolehan kekayaan perusahaan dilikuidasi setelah seluruh kewajiban diselesaikan. Yang keempat, mempunyai tanggung jawab dalam pembayaran klaim yang diajukan pihak lain sebanyak perbandingan saham yang dimilikinya. Yang terakhir, mempunyai hak dalam memindahkan. Perkenalkan, saya Susanti. Saya akan melanjutkan penilaian saham biasa. Rumus untuk mencari nilai saham biasa adalah P0 sama dengan D1 plus P1 dibagi 1 plus R. P0 ini adalah harga saham, kemudian D1 adalah pembayaran dividen akhir periode, P1 adalah harga 1 periode mendatang, dan R ini adalah tingkat keuntungannya. Seperti contoh soal berikut ini. Saat ini Handoko sedang memikirkan untuk membeli sebuah saham. Rencananya setahun mendatang saham tersebut akan dijual kembali oleh Handoko dengan harga 15.000. Handoko harus memperhitungkan pembayaran dividen pada akhir tahun sebesar 2.000 per saham. Apabila Handoko mensyaratkan tingkat keuntungannya sebesar 25%, maka berapa harga saham yang harus dibayar Handoko saat ini? Di sini diketahui D1-nya adalah 2.000, kemudian P1-nya adalah 15.000, dan R-nya adalah 25% atau 0,25. Kita substitusikan. Untuk mencari P0 adalah D1 plus P1 per 1 plus R sama dengan 2.000 ditambah 15.000 per 1 plus 0,25. Hasilnya adalah 13.600. Jadi harga saham yang harus dibayar Handoko saat ini adalah 13.600. Pendekatan nilai saham. Yang pertama ada pendekatan dividen tetap, kemudian yang kedua ada pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap, dan yang ketiga ada komponen tingkat keuntungan yang disyaratkan, kemudian yang terakhir ada pendekatan dividen yang tidak tetap. Hak pemegang saham. Hak-hak bagi pemegang saham yaitu yang pertama adalah hak dalam mendapatkan pembayaran dividen secara seimbang. Yang kedua ada hak dalam mendapatkan sisa aktiva secara seimbang sesudah dikurangi dengan utang apabila perusahaan dilikuidasi. Kemudian hak yang ketiga adalah pemegang saham berhak mendapatkan suara di rapat umum yang mendiskusikan tentang persoalan mendesak seperti merger. Sekian dari saya, terima kasih.